guys, welcome back to my YouTube channel. Terima kasih karena sudah klik video ini dan mohon maaf karena ini rambutnya belum keramas, jadi saya ginikan jadi biar tidak mengganggu. Dan seperti biasa, aku di sini mau menceritakan tempat-tempat yang menurut aku memang angker yang ada di Bali, dan salah satunya kemarin sudah ada Desa Trunyan, terus ada Hotel Bedugul, Hotel PI yang Bedugul, dan sekarang ini adalah salah satu taman festival yang ada di Bali yang memang terkenal dulunya itu adalah sebagai wahana yang memang terlengkap di Bali sekitaran tahun 1997. Namun wahana ini tiba-tiba konon katanya itu mengalami kebakaran dan ada salah satu buaya yang terlepas dari wahana-wahana yang ada di sana, karena kan mungkin pertunjukannya begitu banyak dan pada saat kebakaran, dan konon itu dulu ada buaya yang terlepas dari sana dan diyakini masih ada sampai sekarang di sana. Kalian pasti penasaran dengan ceritanya, tapi sebelum lanjut kita intro dulu. Nah, Taman Bali Festival ini merupakan tempat rekreasi ataupun wisata yang zaman dulu itu banyak banget orang-orang datang, sekitar tahun 1997. Namun sampai saat ini pun masih banyak warga-warga yang datang, maupun lokal ataupun dari luar Bali yang datang untuk mengunjungi tempat angker tersebut karena memang identik dengan bangunannya yang megah, mewah pada zaman dulu. Sedangkan yang sekarang kalian bisa lihat di videonya, ini merupakan kondisi dari Taman Bali Festival yang diambil pada siang hari. Nah, kalaupun malam hari itu biasanya banyak banget orang-orang yang melakukan penelusuran ke sana karena memang terkenal dengan mitos angker ataupun horor dari tempat ini. Nah guys, berdasarkan referensi yang pernah aku baca dan aku temui, ternyata taman ini tuh dibangun tahun 1997 oleh PT Abdi Persada Nusantara. Tapi sayangnya di tahun 2000 taman festival ini bangkrut dan tutup sampai sekarang. Nah guys, setelah Taman Bali Festival ini mengalami kebangkrutan sekitar tahun 2000, masih banyak warga-warga yang percaya bahwa di tempat ini itu kan dulu ada seekor buaya atau beberapa buaya, dan itu konon katanya sudah ada yang beberapa pergi ke laut dan memang masih ada dipercayai masih ada di sana. Mungkinkah itu dalam penelusuran orang-orang itu biasanya pada saat orang-orang ke Taman Bali Festival itu melihat wujud makhluk seperti buaya putih atau apa, itu masih menjadi misteri. Kalaupun misalnya kalian mau mengecek penelusurannya, itu udah banyak banget orang-orang yang melakukan penelusuran ke sana, baik untuk wisata ataupun yang horor-horor. Pulau Bali memang memiliki banyak sekali keindahan ataupun daya tarik wisatawan baik lokal ataupun mancanegara untuk datang mengunjunginya. Nah, salah satunya memang yang sering ditemui oleh wisatawan itu adalah tempat-tempat angker yang memang terkenal di Bali, dijadikan objek untuk wisata ataupun penelusuran oleh orang-orang. Di balik keindahan tersebut ada beberapa tempat yang menampilkan wisata horor atau menyeramkan. Nah, salah satunya ini adalah bekas bangunan Taman Festival Bali yang ada di Denpasar, dan tempat ini dibiarkan terbengkalai, di mana sebelumnya Taman Festival Bali ini merupakan sebuah tempat wisata yang megah dan memiliki berbagai macam wahana hiburan. Nah, kalau dilihat dari segi bangunannya ini, Taman Festival Bali sudah belasan tahun mangkrak dan bangunannya sendiri sekitar 70% sudah hancur dan sisanya masih tetap berdiri sampai sekarang. Tapi konon kabarnya di setiap bangunan tersebut sudah ada penunggu setianya dan bahkan dipakai syuting film horor oleh stasiun TV lokal di Indonesia. Tapi ini guys, kalau dibandingkan dengan masa silam atau bahkan kalian pada masa tersebut sempat berkunjung ke Taman Festival Bali di Denpasar sekitar tahun 1997, tempat ini itu merupakan tempat yang megah, mewah, dan tidak pernah sepi, dan merupakan menjadi pusat tujuan wisata ataupun tur yang diminati. Namun situasinya sekarang sangat berbeda 180 derajat, dan bangunan-bangunan pun yang kalian lihat ini tidak terurus dan ditumbuhi semak belukar, bahkan ada yang bekas kebakaran dan coretan-coretan di dinding bangunan. Nah guys, walaupun bangunan Taman Bali Festival ini ditinggalkan oleh pengelolanya, bagi kalian wisatawan yang mau berkunjung ke sana, di sana itu ada tiket masuknya sekitaran 10 ribuan, tapi aku belum tahu pasti
untuk fix harganya. Jadi di sana itu ada orang yang siap memungut tiket untuk kalian berwisata horor ke sana. Mungkin yang mau penelusuran ataupun yang mau lihat-lihat atau yang mau uji nyali, bahkan bisa dipakai tempat untuk syuting film horor. Jadi buat kalian yang mau ke sana bisa banget, karena memang masih ada yang memungut biaya tiket masuknya. Jadi memang dijadikan tempat wisata horor buat kalian yang mau mengunjunginya. Tapi guys, gak semua orang nih pengen berwisata ke tempat yang horor. Biasanya kalau kalian berwisata kan ingin rekreasi, untuk merefresh pikiran. Tapi gak semua orang berpikiran seperti itu. Buktinya di Taman Bali Festival ini, yang kita kenal lihat dari luarnya itu horor, tapi masih banyak banget orang-orang yang ingin datang ke sana karena memang bangunannya itu masih ada beberapa yang kokoh dengan coretan-coretan dinding yang memang untuk foto itu, nyari angle foto itu sangat bisa kalian pakai untuk feed Instagram ataupun kalian memang ingin post di sosial media. Nah, ini dibuktikan dengan adanya seseorang ataupun petugas di sana yang memungut tiket masuk sekitar 10 ribuan. Itu berarti kan memang besar banget minat orang-orang untuk mengunjungi tempat tersebut. Mungkin wisata horornya mereka. Karena kan kalaupun misalnya dilihat dari videonya, ini sudah banyak banget ruangan-ruangan gelap, terus ditumbuhin semak belukar yang menambah kesan horor dan mistisnya. Bagi orang-orang yang ingin wisata horor, ini sangat menarik sekali. Nah, kalian pasti penasaran kan gimana sih tempat ini yang Taman Bali Festival yang memang megah, mewah, lengkap untuk rekreasi wisatanya ini bisa tutup dan hanya beroperasi sekitar 2 tahun saja, dari tahun 1997 sampai 1999. Dan di sini aku akan bakalan kupas semuanya gimana sih kisahnya bangunan ini bisa ditutup. Nah guys, pada masa itu Taman Festival Bali Denpasar ini menawarkan banyak banget wahana yang sangat menarik dan bahkan terbilang sangat spektakuler pada zamannya itu. Yang cukup menarik ini ada yang teater 3D, terus gunung buatan yang bisa meletus secara berkala, ada pertunjukan sinar laser di malam hari, ada juga kebun binatang, wisata alam, dan amphitheater. Terus ada juga gedung pertunjukan serta sejumlah wahana permainan lainnya. Nah guys, kalau berbicara dari infrastruktur yang ada di sana ataupun permainan yang ada di sana, itu tergolong lengkap banget karena ada wahana kebun binatangnya, 3D teater, dan masih banyak lagi yang memang cukup menarik banget pada masa itu untuk orang-orang datang. Tapi kalian tahu nggak, ada beberapa mitos yang memang ada di bangunan tersebut sehingga bangunan tersebut ini diharuskan atau dinyatakan tutup, ataupun kejadian yang memang mengharuskan untuk Taman Bali Festival ini ditutup. Tempat yang megah yang berada di pinggir pantai Padang Galak Denpasar ini akhirnya ditutup pada tahun 1999 karena mengalami kebangkrutan. Namun pembangunan tidak bisa diselesaikan karena mitosnya sih kekurangan dana. Tapi sangat disayangkan yang seharusnya sekarang menempati daftar tempat wisata populer di Pulau Dewata Bali akhirnya terbengkalai begitu saja. Namun selama puluhan tahun tempat ini mangkrak, yang tempatnya dulu megah berubah menjadi tempat horor, angker, dan menyeramkan karena tumbuhnya pohon dan semak-semak ataupun sampah yang dibiarkan, serta seni grafiti dan mural-mural memenuhi dinding-dinding tembok bangunan yang masih utuh. Pada tanggal 10 Desember 2012, salah satu bangunan di Taman Festival Bali ini akhirnya mengalami kebakaran hebat, dan setelah kebakaran tersebut bangunan ini malah terlihat lebih seram, hanya kelihatan rangka-rangka ataupun atap bangunan, dan banyak orang mengatakan kalau tempat ini pun akhirnya berhantu. Walaupun ini hanya sekedar cerita dari mulut ke mulut, tapi memang suasana yang ada di tempat wisata populer ini memang sangat cukup menyeramkan. Namun guys, kabar yang beredar itu adalah ada salah satu pengunjung yang sedang ikut dalam wahana permainan di kolam buaya itu mengalami meninggal dunia pada saat ikut wahana itu karena dimakan oleh buaya, dan akhirnya buaya itu terlepas. Itu adalah salah satu cerita yang pernah beredar, makanya akhirnya Taman Bali Festival ini ditutup. Namun masyarakat setempat mempercayai bahwa sekarang Taman Bali Festival ini adalah tempat di mana berkumpulnya makhluk-makhluk halus yang memang menempati tempat-tempat kosong, dan konon katanya penjaga dari taman tersebut ataupun yang mungkin memungut tiket masuk itu biasanya sering mendengar suara anak kecil yang berlarian di sekitar Taman Bali Festival.
Dan konon ceritanya yang petugas di sana itu kan dia berjaga nih. Nah, sebenarnya ada pura di belakang taman festival ini, dan pada saat rainan ataupun kajeng klion ataupun rainan besar, nah petugas ini nih ingin melakukan persembahyangan, misalnya mengaturkan canang atau mengaturkan rarapan. Pada saat itu karena kalau lokasinya itu terlalu jauh, akhirnya petugas ini kan mengendari motor. Nah, pada saat ia mengendari motor untuk menuju pura tersebut, ia mendengar suara perempuan di sana, tapi petugas ini tidak pernah menghiraukan karena niatnya baik untuk mengaturkan canang. Nah, biasanya sih memang yang terdekatlah yang biasanya merasakan petugas-petugas di sana, yang biasanya merasakan keberadaan mereka di Taman Bali Festival. Nah, mungkin bagi kalian yang belum tahu tentang Taman Bali Festival ini dan mendengar cerita ini, emang bener nggak sih? Emang ada ya tempat taman bagus kayak ini berubah menjadi angker? Itu ada di salah satu tempat wisata yang ada di Bali. Buat kalian yang mungkin mau datang, bisa banget untuk datang ke sini, karena kan setahunya aku itu memang ada petugas untuk tiketnya. Jadi kalian bisa masuk, bayar tiket sekitar 10 ribuan ke atas itu, jadi bisa untuk menikmati wisata horornya, dan kalian mungkin bisa melakukan penelusuran di sana. Dan buat kalian nih, jangan lupa untuk di like, comment, share, and subscribe channel aku, dan nyalakan post notification-nya biar kalian semua tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku selanjutnya. Dan jangan lupa tonton juga video-video yang sudah aku rekomendasikan, baik di description box ataupun kalian bisa lihat di playlist-playlistnya. Oke, sampai ketemu lagi di next video lainnya. Bye bye.